Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu diberikan umur yang panjang dan berkah. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rezeki adalah salah satu misteri kehidupan yang paling sering kita cari jawabannya. Mengapa sebagian orang begitu mudah mendapatkan rezeki, sementara yang lain terus merasa sempit dan terhambat? Apakah karena kurangnya usaha, ataukah ada amalan yang belum diamalkan dengan sungguh-sungguh? Salah satu rahasia rezeki yang sering terlupakan adalah sedekah subuh. Sedekah yang dilakukan di waktu fajar, tepat setelah sholat subuh, saat malaikat turun ke bumi dan menyaksikan siapa yang memberi dan siapa yang kikir. Sedekah subuh bukan sekedar memberi, tapi bukti syukur, ikhtiar spiritual, dan amalan yang membuka pintu langit sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Lebih dari itu, waktu subuh adalah waktu paling mustajab untuk berdoa. Maka bayangkan jika doa dan sedekah digabungkan, itulah energi dahsyat yang bisa melapangkan rezeki dan menjauhkan kita dari kemiskinan. Lebih dari itu, waktu subuh adalah waktu paling mustajab untuk berdoa. Maka bayangkan jika doa dan sedekah digabungkan, itulah energi dahsyat yang bisa melapangkan rezeki dan menjauhkan kita dari kesempitan hidup. Sebelum kita lanjutkan, silahkan tuliskan doa dan hajat kalian di kolom komentar supaya bisa kita aminkan bersama-sama. Insyaallah jika hajat kalian diaminkan oleh banyak umat, maka insyaallah hajat dan doa kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah subuh merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Ia adalah bentuk syukur atas rezeki dari Allah dan cara untuk mengalirkan kebaikan di awal hari. Sedekah subuh adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta untuk kebaikan di jalan Allah, khususnya setelah sholat subuh. Bisa berupa memberi makan fakir miskin, memasukkan uang ke kotak amal, membantu tetangga, atau bahkan bersedekah kepada keluarga sendiri. Disebutkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap awal pagi saat matahari terbit, Allah menurunkan dua malaikat ke bumi. Lalu salah satu berkata,
Ya Allah, berilah karunia orang yang menginfakkan hartanya karena Allah. Malaikat yang satu lagi berkata, Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap pagi ada malaikat yang secara khusus mendoakan para dermawan dan sebaliknya mengutuk orang-orang yang pelit. Lantas kapan waktu terbaik bagi kita untuk melakukan sedekah subuh? Waktu sedekah subuh dimulai sejak selesai sholat subuh hingga terbitnya matahari, kurang lebih sekitar 1 jam. Walaupun sedekah bisa dilakukan kapan saja, waktu subuh adalah waktu yang paling utama dikarenakan malaikat sedang mencatat amalan pagi, waktu mustajab untuk berdoa, dan juga ketika hati kita masih bersih dan tenang. Namun banyak umat Islam yang tidak tahu sehingga langsung berlalu sesaat setelah melakukan sedekah subuh. Padahal inilah waktu mustajab bagi kita untuk melakukan doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa kali pertanyaan yang kami ajukan kepada jamaah sholat subuh, banyak dari mereka yang tidak mengetahui ada doa pendek yang tercantum dalam Al-Quran yang bisa kita baca setelah menunaikan sedekah subuh. Doa itu adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Sebuah permohonan agar amalan sedekah kita diterima di sisi Allah. Mengenai doa pendek tersebut mengingatkan saya akan sebuah kisah yang mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Di sebuah desa yang kecil, hiduplah seorang ibu penjual kue keliling. Namanya Ibu Rina. Setiap hari ia bangun sebelum azan subuh, menyiapkan adonan kue untuk dijual keliling kampung. Tapi yang luar biasa dari Ibu Rina bukanlah semata kerja kerasnya, melainkan amalan rahasia yang ia lakukan setiap pagi. Setelah sholat subuh, Ibu Rina selalu mengambil uang dari kaleng kecil yang ia sisihkan. Lalu ia letakkan di kotak amal masjid. Jumlahnya tidak besar, kadang 5.000, kadang hanya 2.000. Tapi dia selalu niatkan itu sebagai sedekah subuh dengan harapan rezekinya diberkahi dan selalu cukup untuk hari itu. Setelah bersedekah, ia selalu menengadahkan tangan dan membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa itu ia panjatkan dengan penuh harap, sederhana tapi tulus dari hati. Dia percaya mungkin sedekahnya kecil, tapi doa yang menyertainya besar sekali di sisi Allah. Waktu pun berlalu, hingga suatu hari ujian besar itu pun datang. Anak bungsunya jatuh sakit keras. Dokter mengatakan harus operasi dalam waktu dekat dan membutuhkan dana puluhan juta rupiah. Ibu Rina hanya bisa duduk lemas di musola kecil rumahnya. Ia pun mengulang-ulang doanya.
Ya Allah, mungkin sedekahku tak seberapa, tapi Engkau tahu aku selalu ingin memberi di waktu subuh, dan aku selalu yakin Engkau Maha mendengar. Rabbana taqabbal minni. Malam itu tak ada siapapun yang ia ceritakan kesulitannya kecuali hanya kepada Allah. Esok harinya, saat ia menjajakan kue di sekitar kompleks perumahan, seorang wanita paruh baya menghampirinya. Seorang pelanggan lama yang ternyata telah lama memperhatikan Ibu Rina. Wanita itu berkata, "Bu Rina, hari ini saya tidak membeli kue, tapi boleh saya bantu? Allah menggerakkan hati saya semalam untuk menolong ibu. Saya ingin membantu biaya pengobatan anak ibu. Anggaplah ini sedekah subuh saya." Ibu Rina hanya bisa menangis tidak percaya. Bukan karena angka yang ditawarkan, tapi karena Allah benar-benar Maha mendengar doa kecilnya. Doa yang selalu ia bisikkan setiap selesai sedekah subuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dari kisah Bu Rina ini kita belajar bahwa sedekah tidak harus besar, yang penting ikhlas dan istiqomah. Doa yang tulus setelah sedekah subuh bisa menjadi jalan datangnya pertolongan Allah. Apalagi waktu subuh adalah waktu paling mustajab untuk menggugah rahmat-Nya. Allah tidak melihat besar kecilnya sedekahmu, tapi sejauh mana engkau meyakininya saat engkau memberi dan berdoa. Akhirul kalam, jangan lupa tekan tombol like jika kalian merasa video ini bermanfaat, dan tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video dakwah penuh inspirasi lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.